Anime ikonik Sumatsu no Valkyr atau Sumatsu no Valkyrie akhirnya menjadi anime yang mendapatkan adaptasi buruk, sama seperti sahabat-sahabatnya di masa lalu, ya mungkin sama seperti Tokyo Ghoul dan juga beberapa anime lainnya yang menurut gua diadaptasi gagal. Ya, bagi gua anime seperti Tokyo Ghoul dan juga Naruto no Taizai yang dilepas tangan ke Studio Den dan juga One Punch Man ke JC Staff itu menurut gua gagal memenuhi ekspektasi gua. Dan ketika Sumatsu no Valkyrie, kenapa ada Historia di sini? Itu juga gagal memenuhi ekspektasi gua. Apalagi Sumatsu no Valkyrie atau Sumatsu no Valkyr ini di handle oleh studio yang bahkan nggak gua kenal namanya, Graphinica. Lu kenal? Oke. Jadi di sini gua akan milihin 5 studio anime yang mungkin lebih pantas untuk menganimasikan Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok. Langsung aja secara simple gue jelasin. Pertama adalah studio Bones, yes. Bones, ntar salah ya kan, Bones Studio Anime. Bones Studio Anime mungkin akan jadi pertanyaan besar oleh lu pada, kenapa gue memilih Bones untuk ada di list kali ini. Jawaban gue tuh sangat simple sekali, karena ini adalah studio yang sukses mengadaptasi nama sebesar Fullmetal Alchemist, Kekai Sensen, dan juga Soul Worker ya. Jadi memang banyak sekali anime-anime yang notabene itu anime dengan genre action. Oh, jangan lupa juga Boku no Hero Academia. Itu juga dihandle oleh Bones. Jadi menurut gua secara frame rate, limitasi dan juga FPS, Bones sangat cocok untuk membuat anime-anime dengan gerakan-gerakan yang dinamis banget gitu ya. Udah kelihatan bagaimana mereka membuat banyak sekali momen-momen epic di anime yang notabene itu harus dibuat dengan sungguh-sungguh ketelitian dan juga niat yang sangat kuat. Jadi, kalau misalnya Sumatsu no Valkyrie itu dihandle oleh studio Bones, gue yakin bakal jauh lebih keren. Karena kita tahu Bones ini jarang mengecewakan para penikmatnya. Dan gue adalah orang yang sangat menikmati karya dari Bones itu sendiri. Banyak loh animenya loh. Yang kedua, IG Production. Oke ya. IG Production, mungkin teman-teman kaget ya. Kenapa harus IG Production bang? IG Production adalah sebuah studio yang sukses menghandle banyak sekali judul-judul anime sport dengan gerakan yang sangat dinamis dan juga keren gitu ya. Kuroko no Basket, Haikyuu, Prince of Tennis, bahkan sampai season pertamanya season Shingeki no Kyojin itu kan aslinya dari IG Production sebelum sebagian besar dihandle oleh Wit Studio. Coba liatin lagi, season pertamanya anime Shingeki no Kyojin itu juga dihandle oleh IG Production. Bukan karena apa-apa, karena emang IG Production adalah sebuah studio yang memang lebih dari pantas untuk membuat anime-anime yang memang harus memerlukan gerakan-gerakan dinamis atau cepat. Bukan seperti, ya lo tau sendiri lah, Sumatsu no Valkyrie gimana. Gambar dikasih suara, dah gitu aja, gambar diwarnain kasih suara, apa kerennya gitu. Kalau misalnya gerakannya itu dinamis, ada gerakan frame rate FPS yang membuat kita tuh goosebump atau bulu kita itu merinding, mungkin Production IG adalah nama yang sangat tepat, karena selama ini kita sudah bisa menilai bagaimana ini studio tuh sangat layak untuk menghandle anime-anime besar yang memang secara desain karakter itu pas dan juga secara kualitas animasi itu jarang mengecewakan. Misalnya teman-teman betapa suksesnya Haikyuu, Kuroko no Basket, Prince of Tennis, dan masih banyak anime lainnya. Itu semuanya dihandle oleh IG Production. Berikutnya, gue di sini dilema. Jadi gue memilih ini, A1 Pictures ya. Pictures, AI lagi, A1 bos. Nah, mungkin teman-teman akan sedikit kaget ya, kenapa gue memasukkan studio terkaya saat ini atau studio anime A1 Pictures ke dalam list kali ini. Yang bisa gue kasih tau kayak teman-teman lah, A1 Pictures itu memiliki kekuatan finansial yang kuat ya kan. Jadi mereka nggak akan takut kalau misalnya diminta untuk membuat anime-anime yang memang berbudget besar. Bisa kita lihat bagaimana Sword Art Online, bagaimana 86, dan juga anime-anime lainnya memang secara langsung dibuat oleh mereka dengan totalitas sempurna banget itu ya. Jadi gue secara sangat puas dengan bagaimana mereka tuh menaruh warna, tint color, dan juga kualitas animasinya. Bahkan juga pemilihan seiyunya yang dilakukan oleh A1 Pictures itu menurut gue yang terbaik. Contohnya banyak banget nama-nama besar yang terkenal gara-gara mereka itu menjadi staff atau menjadi seiyu yang animenya itu dihandle oleh A1 Pictures. Kaguya-sama, H9,
dan juga Shigatsu wa Kimi no Uso. Banyak sekali nama besar yang lahir gara-gara dari kepiawaian A1 Pictures mencari bakat, bahkan selain dari seiyuu juga dari sisi animator, dan budget mereka yang sangat unlimited di mata gue, itu sangat memungkinkan mereka untuk membuat anime-anime dengan kekuatan finansial lainnya. Bahkan juga tint color dan juga efek-efek yang mereka punya itu sangat sesuai dengan zaman. Kenapa? Karena selama ini gue menonton Sumatsu no Valkyrie 12 episode itu kayak anime keluaran 2010 loh, gak kayak anime keluaran 2021. Jadi gue merasa oke, gue nggak tahu yang salah itu di budget atau yang salah itu emang inilah batas dari kekuatan studio, atau emang ya nggak tahu lagi dah gue lah. Tapi jujur aja gue kecewa, dan gue harap ini nggak mengecewakan gue lagi kalau misalnya dapat season 2. Jadi kalau misalnya gue ingin cari studio yang nggak mungkin mengecewakan gue, maka A1 Pictures adalah sebuah studio yang memang totalitas dalam mengadaptasi karya-karya besar mereka. Yang keempat, ya, ini cuma 5 studio ya. Oh ya, nanti part 2 ya. MAPPA. Oke, mungkin ini adalah nama yang pasti kalian ada dalam otak kalian ya. Dalam otak kalian pasti gue bakal nyebutin MAPPA gitu, dan emang pasti terjadi. Jadi kalian gak akan tanya nanti nomor satunya yang gue inginkan itu bikin apa. Jadi kalian gak bisa nebak. Jadi kenapa harus MAPPA? Gue sudah melihat dari anime bukan dari anime, tapi seluruh anime buatan MAPPA. Gue sudah ngikutin MAPPA sejak mereka tuh ambil bagian di Madhouse. Jadi semenjak mereka tuh menghandle Hajime no Ippo. Jadi bagi yang nggak tahu, Hajime no Ippo itu adalah season ketiga, atau season ketiganya itu dihandle juga Madhouse, tapi juga dibantu oleh MAPPA. Karena itulah ketika mereka sudah sukses dengan Hajime no Ippo, mereka membuat lagi anime original yang dimana mereka unjuk kemampuan berjudul ini, Zankyu no Terror atau Terror in Resonance di tahun 2014, dan berhasil banget buat gue melihat bahwa ini studio masa depannya cerah. Lalu mereka bikin Shingeki no Bahamut, Yuri on Ice, Dororo, dan terakhir mereka membuat Attack on Titan season 4, dan yang lebih kerennya lagi juga mereka membuat Jujutsu Kaisen. Dan di sini semua tahu Jujutsu Kaisen adalah anime dengan budget tak terbatas, berkualitas tinggi, dengan kekuatan visual yang bener-bener bisa bikin siapapun itu gitu. Bisa bikin siapapun itu bisa meledak-meledak di kamar sambil menonton, dan itu pun diharapkan oleh para penikmatnya kalau misalnya mengadaptasi anime yang memang harus gila dalam pertarungan. Oke, lanjut ke number 1 di list kali ini. Udah jelas, kalian gak usah gue sebut UFO. Ya bener, Ufotable, mau apa lagi. Mau gak mau, Ufotable itu sudah sangat bikin para penikmatnya itu jatuh hati dengan karya-karyanya. Dimulai dari bagaimana mereka itu menghandle Fate, bahkan sampai bagaimana mereka itu bisa membangun Kimetsu no Yaiba menjadi sebuah franchise mahal gitu, mahal kaya. Dan kita semua memahami bahwa nama besar di balik kedikdayaan anime-anime tadi itu adalah nama sebesar Ufotable. Sudah pasti kalau kalian tuh mencari 10 best action fight scene, kalian itu akan menemukan best 10 epic fight scene by Ufotable, karena sebagian besar isi list tersebut itu pasti diisi oleh Ufotable. Dan Ufotable ini bukanlah studio kacang-kacang sebenarnya. Ufotable juga bukan studio baru. Jadi kalau gue bilang apakah semua anime buatan Ufotable itu bagus bang? Oh enggak, ada juga yang menurut gue gagal juga, ada juga yang menurut gue enggak sesuai ekspektasi gue juga, itu juga ada. Tapi mau bagaimanapun, Ufotable tetaplah sebuah studio yang patut diperhitungkan, karena mereka bisa membawa nama sebesar Fate menjadi sebuah karya yang sangat bergelimang kemewahan. Jadi kalau ditanya, kenapa Fate itu besar? Itu bukan karena Ufotable juga. Memang karena Fate itu udah besar dari awal, lalu dibesar-besarkan lagi dengan kehadiran Ufotable sebagai studionya. Lalu Ufotable pun gak main-main. Mereka mengambil judul Kimetsu no Yaiba, yang gue juga penasaran, loh ini komik apaan nih kata gue nih. Kok tiba-tiba dia terjadi anime? Gue aja dulu tuh nggak kenal Kimetsu no Yaiba sampai Ufotable mengambil alih, dan kita sekarang bisa melihat bahwa anime terpopuler di dunia itu pasti 10 besarnya selalu ada Kimetsu no Yaiba, dan tangan besar Ufotable lah yang memungkinkan untuk membuat segala-galanya menjadi lebih luar biasa. Lu bayangin betapa epicnya, betapa gila-gilaannya Sumatsu no Valkyrie apabila nanti dihandle oleh Ufotable. Gue jujur, gue menonton karya Ufotable sebelum tahun 2012. Jadi Ufotable tuh memang kelihatan bagus tuh di karya mereka tuh di Fate Zero-nya. Setelah Fate Zero, karya-karya mereka tuh menjadi lebih luar biasa lagi. Tapi sebelum itu masih menurut gue biasa-biasa saja. Masih sebanding dengan G-Chestap, Lerse, Bones, bahkan juga sebanding dengan studio PNK, studio 3P, dan masih banyak lainnya. Jadi untuk Sumatsu no Valkyrie apabila memang dihandle oleh Ufotable, kayaknya kita hanya akan memikirkan
mana epic fight scan terbaik sepanjang sejarah anime doang. Karena nanti 10 besarnya nanti itu mungkin diisi oleh Ufotable, tapi lebih hebatnya lagi akan diisi oleh Sumatsu no Valkyrie. Oke, jadi itu aja 5 studio anime yang menurut gua itu layak banget. Lebih layak lagi kalau misalnya dihandle oleh mereka, itu menurut gua bakal lebih baik lagi. Tapi ya nasi sudah jadi bubur, ya gua berharap remake di masa depan dan lain-lain lah. Jadi itu tuh aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. And thanks for watching. Gue CRY dan see you next time.